tidak bisa ngomong, tidak pernah ada pengalaman berbicara dengan banyak orang, bagaimana mempengaruhi orang ya, bagaimana nanti saya jualan nanti supaya dia mau beli, bagaimana saya menghadapi target yang terus naik tiap tahun. Apakah kamu sales pemula yang bingung harus memulai dari mana cara untuk melakukan penjualan? Tonton video ini. Kalian sales pemula harus mempunyai 4 basic berikut ini yang akan saya jelaskan berikut. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini dan komen apa aja yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan timbul pada saat Anda mulai sales. Kendala umum yang sering dihadapi oleh para sales pemula adalah karena memang banyak yang berbeda dengan pada umumnya berbeda dengan bidang pendidikan yang sudah pernah diambil. Kemudian kendala tidak bisa ngomong, tidak pernah ada pengalaman berbicara dengan banyak orang, bagaimana mempengaruhi orang ya, bagaimana nanti saya jualan nanti supaya dia mau beli, bagaimana saya menghadapi target yang terus naik tiap tahun. Ada yang target tiap bulan ya teman-teman, ada yang target tiap bulan dan target tiap tahun. Dan bagaimana saya prospecting padahal saya masih baru, apakah leader saya, apakah supervisor saya mau menemani, itu adalah kondisi problem yang banyak dialami oleh sales pemula. Di sini saya akan berbagi tips untuk itu teman-teman, supaya teman-teman lebih pede dalam menghadapi prospecting di lapangan. Oke, jangan lupa tonton video berikutnya. Ya, akan share 4 tips praktis buat para sales pemula untuk memulai bagaimana cara berjualan di lapangan. Tips nomor 1 adalah pengetahuan tentang produk. Teman-teman, ini penting sekali, pengetahuan tentang produk. Why? Kenapa ini penting sekali ya? Kan saya bisa aja, saya pintar ngomong kok, saya selama ini jago ngomong kok, banyak, dan saya termasuk orang yang supel. Ngapain saya harus belajar produk, apalagi produknya sebanyak itu, apalagi kayak perusahaan saya ya, produknya bisa sampai 500-an. Nah, bagaimana saya bisa menghafal itu dengan waktu yang sangat cepat? Nah, itu adalah merupakan kendala bagi sales ya di lapangan, yang mana dia dalam waktu dia sudah mulai berjalan, dia harus mencetak angka. Coba bayangkan, bagaimana seorang sales bisa menawarkan dengan baik jika dia tidak mengetahui produknya dengan sangat baik, ya kan? Bagaimana dia akan dengan sangat pede berbicara dengan customer dan meyakinkan customer, meyakinkan prospek jika dia tidak menguasai produk tersebut. Coba kamu ambil ilustrasi ya, contohnya kamu beli HP di toko A dan toko B. Di toko A kamu nanya, Mbak saya mau nanya dong, iPhone Pro Max 12 fiturnya apa ya Mbak? Terus salesnya menjawab, waduh sebentar ya Bu ya, saya tanya bos saya dulu, saya tanya teman saya dulu ya Bu ya. Kira-kira apa reaksimu? Males kan? Akhirnya kamu pindah ke toko sebelah. Walaupun sebenarnya toko tersebut menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada yang sudah kamu survei gitu ya. Kemudian di toko sebelah harganya jauh lebih mahal daripada yang toko sebelah gitu. Tapi dia tidak bisa menjelaskan dengan baik fitur yang dimiliki oleh HP yang kamu inginkan, yang kamu bidik. Kira-kira kamu lebih memilih kemana coba? Kira-kira kamu lebih trust ke yang mana? Toko A atau toko B? Jawabannya pasti toko B kan? Nah, karena itu teman-teman, ini penting sekali. Jadi sebelum kalian memulai untuk jalan ke lapangan,
ketahui dulu varian produk dari perusahaan yang tempat kamu bekerja. Ada berapa macam produknya, berapa variannya, dan seperti misalnya rumah sakit ya, karena kebetulan saya adalah bekerja di sales produk alat kesehatan, sehingga customer saya adalah rumah sakit. Nah, jadi harus mengetahui ini produk mau dijual kemana nih? Apakah ke IGD, apakah ke ICU, ataukah ke OK, ataukah ke CSSD? Ya, sama seperti halnya misalnya penjual HP, ya, atau sales mobil, ya. Harganya kan bervariasi ya, mulai dari yang mulai harga misalnya 80 juta sampai 500 juta. Nah, tentunya hal ini memiliki segmen yang berbeda-beda. Jadi, teman-teman harus benar-benar menguasai produk yang kamu jual itu segmennya untuk customer yang mana. Kemudian, manfaatnya buat mereka apa? Ingat ya, manfaat bukan fitur. Karena kalau kita bicara fitur, hampir semua produk mungkin kurang lebih sama. Jadi teman-teman harus bisa mengemas bagaimana dari sebuah fitur itu kalian jelaskan menjadi suatu manfaat. Misalnya, contohnya layar dari HP 6,5 inch itu adalah fitur ya teman-teman, fitur. Nah, kemudian kalau kita menjelaskan kepada customer fitur 6,5 inch itu gunanya untuk apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan layar 6,5 inch ini Bapak Ibu bisa melihat di HP itu lebih jelas, lebih besar daripada yang 5 inch tentunya kan. Kemudian untuk main game, wah, layar lebar, infinity display. Nah, jadi kalian harus menjelaskan manfaatnya ya. Kalau kalian sudah menguasai hal tersebut, maka jualan itu gampang sekali. Dan ketahui adalah pricingmu, pricing positionmu, produk positionmu ada di mana. Oke, tips nomor 2 yang penting adalah pengetahuan teknik skills. Ini penting sekali ya teman-teman. Untuk bagi para pemula, kalian bisa melakukan, tipsnya adalah kalian melakukan tandem. Jadi tandem itu adalah sebutnya atau JV ya gitu ya. JV dengan leader kalian atau dengan supervisor kalian atau dengan teman yang kalian anggap senior di situ. Jadi berbaik-baiklah dengan mereka, rayu mereka supaya mau memberi contoh bagaimana menawarkan produk itu. Ya mungkin kalian membutuhkan bisa sebulan untuk tandem dengan leader kalian gitu ya, atau kalau dengan teman kan dia paling tidak suka ya kalau diikutin kemana-mana oleh junior. Jadi mungkin 2 kali atau 3 kali kalian lihat caranya bagaimana dia ngomong, bagaimana caranya dia menjelaskan produk tersebut. Itu bisa juga merupakan teknik sales yang kalian belajar dengan sangat cepat untuk mengcopy paste. Kemudian kalian juga harus sering upgrade diri, teknik skills kalian. Di luaran sana banyak sekali training-training pelatihan sales ya. Ada Coach Arif, Antonius Arif, saya rekomen ya, harganya juga tidak terlalu mahal dan beliau juga termasuk praktisi sales dan beliau juga mentor saya. Kalian juga bisa membaca ebook saya. Nanti saya akan menerbitkan mini e-course yang khusus untuk para sales pemula. Karena saya tahu rasanya sebagai sales pemula itu seperti apa ya. Dulu itu kaki gemeteran, kemudian di kepala bermunculan pertanyaan segala macam ya. Sebutnya adalah chicken mindset. Dan juga ketakutan lah, kekhawatiran. Bagaimana saya nanti bicara ya ke direktur ya, nanti kalau saya ngomong kayak begini nanti dia setuju nggak ya, terus kalau saya nanti ngomong kayak begini nanti dia kemudian menolak saya gimana ya, atau kemudian saya sudah nunggu nih berjam-jam dianya terus kemudian bilang sibuk, wah sia-sia dong. Nah itu adalah berbagai kendala yang sebenarnya dialami oleh para sales ya. Nah sebenarnya tidak ada customer yang resisten ya teman-teman. Sebenarnya itu adalah
kurang ulung aja. Jadi kalian harus banyak upgrade ya. Saya sampai sekarang pun walaupun sudah 18 tahun saya menjadi sales, saya tetap terus belajar, terus belajar. Belajar sampai kapan? Ya, sampai nanti sampai kita sudah nafas sudah tidak ada lagi. Ya. Teman-teman ya, begitu ini pada umumnya. Jadi kalau mengikuti training gitu ya. Kemudian pembicaranya menyebutkan ini yang harus kalian lakukan gitu ya. Kebanyakan terus kemudian mengatakan dalam hati, saya sudah tahu. Nah, mental seperti itu harus kalian hilangkan ya gitu. Jadi coba aja dulu daripada tidak mencobanya sama sekali gitu. Jadi kalian kuncinya adalah harus action ya. Oke, siap untuk beraction? Tips yang ketiga adalah network. Network ini penting sekali ya teman-teman. Nah, selain database yang kalian miliki dari perusahaan ataupun dari senior kalian, nah bisa jadi database tersebut akan habis kan. Seperti contohnya sales MLM pemula. Dia kan tentunya berawal dari lingkaran yang terdekat ya. Lingkaran keluarga, lingkaran saudara, lingkaran teman-teman gitu kan. Nah, setelah habis terus bagaimana, apa yang harus dilakukan kan? Nah, jadi itulah kenapa kita sebagai sales harus kuat di sini ya untuk bisa sukses salah satunya ya. Nah, jadi teman-teman harus mempunyai mental ya di dalam hatinya bahwa target itu bukan hanya target angka, bukan hanya target yang tiap bulan ataupun yang tiap tahun, tapi teman-teman harus punya mental ditanamkan di dalam diri sendiri ya bahwa saya punya target untuk mempunyai database customer baru ya teman ya, bukan existing. Setiap hari misalnya 2 gitu ya. Atau setiap bulan saya harus mempunyai orang baru yang saya jadi di luar dari bank data yang sudah kalian miliki ya gitu ya. Jadi kalian harus mempunyai target bertemu dengan orang baru. Tentukan targetnya ya. Misalnya tiap hari seperti yang tadi saya bilang, misalnya setiap hari saya harus berbicara ke 2 orang atau ke 5 orang. Nah, itu yang existing. Kemudian existing customer ya maksud saya ya. Jadi kita kemudian mengingatkan dia, say hello atau ngobrol aja. Tidak melulu terus harus menanyakan, Pak, bagaimana orderan saya. Customer tuh paling benci kalau ditanyain seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ingat ini kuncinya ya. Kesimpulannya dari network ini ya. Jadi kalian harus mempunyai target, bukan hanya target angka saja, tapi juga target customer baru. Jadi setiap bulan misalnya 30, bulan berikutnya 30. Dan ingat kalian ya, bahwa kalau kalian tidak menebar benih dalam bulan ini, dalam hari ini, maka jangan berharap 90 hari lagi, 3 bulan lagi kalian akan mendapatkan penjualan. Tidak akan ada ceritanya kalau kalian cuma duduk aja dan tidak melakukan prospecting ya, dan juga menemui orang baru-baru terus ya gitu ya. Terus rutin untuk konsisten untuk dilakukan, maka jangan bermimpi kalian bisa mencapai target kalian. Jangan bermimpi. Tips yang nomor 4 ya. Kalian sales pemula harus mempunyai pengetahuan tentang prospek kalian ya. Prospek kalian siapa tadi udah saya minta ya untuk kalian identifikasi siapa customer kalian, produk position kalian, segmen kalian siapa. Nah, kemudian kesukaan customer kalian siapa. Nah, akan lebih bagus lagi kalau kalian mengetahui secara cepat, oh ini orang karakteristiknya begini. Misalnya dia apakah tipe steady, apakah dia compliance, apakah dia dominan, sehingga kamu bisa menentukan bagaimana cara berbicara atau bagaimana cara untuk mendekati customer tersebut gitu ya. Ini merupakan kunci. Kemudian kalian juga harus tahu itu kalau terhadap personalnya customer pribadi tersebut ya. Sekarang kalian juga harus mengetahui instansi atau perusahaan
customer tersebut. Jadi misalnya customer kalian bukan personal ya, atau kita bicara personal. Nah, customer kalian itu kalian harus tahu dia lagi sibuk apa sih, apa yang dia sukai, motivasi apa yang membuat dia ingin membeli produk yang akan kalian tawarkan. Atau contohnya seperti ini juga, saya contohkan rumah sakit ya gitu, terkait dengan barang kedokteran. Misalnya, customer kalian saat ini sedang sibuk apa? Fokusnya kemana? Apakah fokusnya dia akan menjadi rumah sakit pusat otak nasional? Apakah dia akan menjadi rumah sakit neurokardiovaskular? Apakah dia akan menjadi pusat kanker? Apakah dia menjadi pusat traumatik? Ataukah dia mulai fokus ke ibu dan anak? Nah, kalian harus tahu ya, kalian harus tahu itu. Kenapa? Karena dari situ kalian bisa kemudian punya bayangan, oh iya berarti kalau begini saya bisa menawarkan produk yang A, B, C, D, pricingnya kira-kira yang sekian, dan semuanya itu didapat dari mana? Dari diskusi. Makanya karena itu ya teman-teman, sales pemula ya, pada saat kalian datang pertama kali ke customer, jangan jualan. Saya bilang, itu kesalahan saya pertama kali dulu ya. Karena saya kira seorang sales, begitu saya datang kemudian saya langsung bilang, "Pak, ini katalog saya, barangkali ada yang cocok dengan kebutuhan Bapak, silakan nanti kemudian hubungin saya." No, 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 no. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi kedatangan kalian sebagai sales pertama kali adalah kalian harus ngobrol dulu ya, membangun trust dulu sama customer, membangun rapport building. Kemudian kalau mereka trust, dia akan mau ngobrol dengan kalian jauh lebih banyak. Jadi kalian gali kebutuhannya dia sampai sejauh mana, seberapa banyak dia butuh, dia punya duit seberapa banyak gitu ya, dananya seberapa gitu. Paham ya teman-teman ya dari sini ya. Jadi pengetahuan tentang customer itu penting. Oke teman-teman, itu tadi share saya mengenai 4 strategi bagaimana sales pemula menawarkan produk. Silakan teman-teman untuk like dan subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman, dan silakan komen di bawah ini apa aja yang kalian temui kendala di lapangan sebagai sales baru. Any welcome. Bye bye.